Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi kali ini masih membahas tentang Vue CLI. Kali ini saya akan membahas tentang event blur. Nah, apa itu event blur? Langsung aja ya kita lihat ya. Nah, di sini saya sudah punya project baru ya yang saya buat dengan perintah Vue create nama projectnya seperti ini, dan ini sudah pernah saya jelaskan di channel Kidimi ya. Nanti silahkan dicari aja pada playlist Vue CLI. Nah, ketika kita install nanti di sini ada index HTML ya. Nah, saya akan menggunakan Tailwind CSS untuk desain CSS-nya ya. Nah, di sini saya ambil yang ini CDN saja, nggak perlu kita install ya. Dan saya letakkan di dalam head pada index.html ya. Kita save. Nah, lalu nanti di sini ada komponen ya, kita delete aja ya. Kita delete, oke. Lalu nanti di app.view-nya kita di sini Ctrl A, kita delete juga ya. Nanti kita buat yang baru ya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Di sini saya save dulu. Ctrl S ya. Dan kita coba jalanin new terminal. Nah, sini kita tuliskan npm run sub. Oke, di sini nanti sudah ada ya, sudah berjalan. Lalu kita klik dengan tekan tombol kontrol ya. Oke, nanti dia akan terbuka di web browser default kita ya. Nah, sini masih kosong ya. Oke, kita coba ya. Blur itu adalah efek ketika sebuah komponen ditinggalkan ya dari posisi fokus dan ditinggalkan. Nah, ini biasanya banyak digunakan pada komponen POM ya, terutama untuk proses misalnya validasi. Nah, sama dalam kasus ini juga nanti saya akan gunakan pada komponen POM, tapi tidak semuanya, yang mewakili saja ya. Misalnya nanti input teks ya, nanti text area sama select, lalu input checkbox seperti itu ya. Jadi ada 4 itu yang saya coba ya. Selebihnya nanti sama saja ya. Oke, untuk komponen-komponen lain nanti maksudnya sama saja ya. Nanti bisa diterapkan juga dengan menggunakan event blur ya. Oke, sekarang kita buatnya di f.view ya. Biasa kita tuliskan template seperti ini. Nah, di sini kita buatkan dulu div ya. Container di sini ya. Ini kelas Tailwind CSS ya. Lalu kita coba tengahkan mx auto dengan padding y misalnya 3 ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita punya POM ya. Jadi saya akan menerapkan event blur ini pada POM ya. Karena di POM itu kan komponen-komponen ini bisa kita fokuskan waktu kita input ya. Misalnya kalau input teks itu kita tuliskan nama misalnya ya. Lalu kita tinggalkan. Nah, itu nanti event blur bekerja di situ ya. Oke, di sini POM ya. Nah, kita tambahkan kelas ya. Kelasnya mx auto juga tengah. Lalu kita buat dia sepertiga ya. Lalu kita coba pakai bg gray di sini ya, ada sedikit warna latar belakang. Nah, kita coba lihat kalau di sini kita save ya. Nanti kita akan coba lihat di sini. Oh, oke, belum tampil ya karena belum ada isinya ya. Sekarang kita coba. Saya akan menampilkan di sini label misalnya ya. Misalnya nama ya. Nanti pakai input tipe teks ya. Nah, seperti ini. Oke, nanti kalau kita tambahkan di sini kelasnya ya, misalnya border ya, px 3, nanti py misalnya 1, py itu adalah padding vertikalnya 1,5 misalnya seperti ini. Nanti kalau kita lihat, nah di sini sudah ada ya. Oke, di sini kita tambahkan kelas juga, kelas dengan blok supaya nanti turun input teksnya. Dengan padding y nya saya tambahkan 1 ya, nggak usah terlalu jauh ya.
Nah, seperti ini ya. Dan kayak sepertinya kita tambahkan apa ya? Di sini padding ya, supaya dia ada jarak kiri kanannya ya. Dua saja nih di pom itu ya. Oke, kita coba buat rounded ya. Seperti ini. Oke, boleh di sini tambahin border misalnya dengan border warnanya mungkin lebih tua dari latar belakangnya, misalnya saya buat 200 ya. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan ya. Oke, kita tambahkan shadow misalnya ada bayangan di sini. Oke, seperti ada bayangan. Nah, di sini kita coba eh, ini semua kelas pada Tailwind CSS ya. Nah, di sini kita coba buat input teksnya dengan full ya supaya dia penuh ya. Nah, oke seperti itu. Dan kita maunya waktu dia fokus mungkin kita ingin ada warna default dari kita, bukan warna hitam ya. Pertama waktu dia fokus ya. Nah, karena dia bisa fokus maka nanti IPM Blue bisa bekerja pada input tipe teks ini ya, maupun tipe-tipe lain misalnya kayak tipe tel, email, password ya sama saja ya. Karena itu konsep kerjanya memasukkan karakter di situ ya. Oke, nah di sini saya buang outline-nya ya. Outline-nya jadi saya buat none. Jadi waktu saya fokus nanti di sini, nah nggak ada lagi hitamnya. Nanti saya akan buat sedikit sendiri maksudnya. Fokusnya itu menggunakan border ya, border, border tipe blue 300 misalnya. Nah tuh, jadi biru. Nah seperti itu ya. Kita buat dia rounded misalnya. Nah, ya kita sudah membuat sendiri custom ya, custom desainnya ya untuk input tipe teks ini ya. Oke, ini mungkin saya bungkus ya di div dengan MB3 margin button ya. Lalu ini saya masukkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita buat dia event blur ya. Jadi event blur itu kita buat di sini nih, di dalam sesuatu yang bisa difokuskan ya. Seperti komponen pom ini bisa fokus ya. Waktu kita meletakkan kursor kita di sini, berarti dia dalam kondisi fokus. Nah, ketika kita tinggalkan, nah itu dalam kondisi blur ya. Oke, di sini saya buat nih blur misalnya. Nah, di sini biasanya nanti dia digunakan untuk validasi ya, event blur ini ya. Misalnya saya buat nih di sini name validate ya, misalnya name validate. Nah, di sini kita butuh yang namanya vModel ya. Jadi vModel inilah kita cek apakah nanti dia ada nilainya atau masih kosong ya, name. Oke, di sini saya letakkan di bawah saja. Saya enter ya. Oke. Nah, jadi di sini saya akan buat script JavaScript. Nanti di dalamnya ada blok data karena kita punya vModel ya. Nah, di sini return. Oke, nanti di sini name ya. Di sini kan name ya. Kenapa name? Karena vModelnya kita pakai name ya. Oke. Methods, karena nanti ketika kita menjalankan event blow ini, berarti nanti dia itu akan memanggil sebuah metode ya. Nanti metode kita letakkan di sini. Nah, oke, di sini ya. Name validate. Oke. Ciri khas sebuah metode nanti ada seperti itu ya. Tutup, buka, tutup, kurung seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba ya. Di sini misalnya kita buat sebuah variabel juga, misalnya name error status misalnya ya. Status seperti ini ya. Ini contohnya saja ya. Oke, jadi sebetulnya validate itu banyak sekali ya. Bisa untuk mengecek apakah dia kosong atau tidak. Kalau email nanti untuk mengecek apakah nanti format emailnya sama ya. Kalau dia password, format emailnya itu benar maksudnya ya. Kalau dia password nanti apakah dia sudah memenuhi standar password, misalnya panjang 8 karakter dan sebagainya ya.
Nah, di sini saya itu ingin menjelaskan tentang event blur. Jadi yang saya akan ambil itu nanti kasusnya adalah memeriksa apakah komponen POM tersebut sudah bersih atau tidak, itu aja ya. Oke, nanti untuk kasus yang lain sama saja ya, menggunakan event blur ini ya. Jadi tinggal nanti jenis validasinya aja yang berbeda. Tetapi konsep dia memanggil metode itu nanti sama ya. Oke, di sini saya buat. Nah, nanti di sini saya akan buat message ya. Kalau seandainya dia nah ini ya, misalnya message-nya adalah nama mahasiswa misalnya ya. Ini kasusnya input data mahasiswa ya. Nama mahasiswa harus diisi misalnya ya. Jadi saya akan coba kasih judul dulu di sini pakai heading 3 misalnya input data mahasiswa misalnya gini ya. Oke, kita coba. Oke, kita coba tengahkan juga nih kelas ya, text center seperti ini. Nah, nanti dia tengah, tapi kita kasih dia ini ya, jarak ya. Oke, dan kita tebal ini font bold. Oke, lagi-lagi ini Tailwind CSS ya. Kalau kita membesarkan teks misalnya LG large ya. Nah, seperti ini. Oke, cukup ya. Nah, itu nama ya. Nah, ini nama mahasiswa di sini nanti dia tidak langsung muncul ya. Kita coba kasih kelas dulu di sini. Misalnya dia warna red ya. Red 500 misalnya. Nah, seperti itu ya. Tapi dia tidak langsung muncul. Jadi saya coba kasih padding dulu di sini. Ya. Oke, jadi ada jarak sedikit ya. Nah, supaya dia tidak langsung muncul, tadi kan di sini kita ada nih. Name error statusnya kita buat false ya. Dan dia akan muncul kalau statusnya itu error statusnya jadi true. Dan kata lain dia kosong ya. Ketika dia blur, event blur berjalan dia mengecek masih kosong ya. Jadi di sini saya menggunakan pip nih ya. Boleh di depan sini atau di belakang tadi boleh ya. Ini pip ya. Pip. Nah, ini juga pernah saya jelasin ya tentang pengkondisian di view ya. Nanti silahkan dilihat video saya ya. Name error status. Jadi kalau dia bernilai true nanti dia akan muncul. Tapi kalau tidak, nah nanti dia akan hilang seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang nanti kita akan cek ya. Di sini kita akan cek. Oh ya, saya akan kasih di sini trim di P model ini ya, supaya nanti kalau user memasukkan spasi-spasi seperti ini nanti itu akan dihapus ya oleh dia, karena spasi itu juga sebuah karakter ya, nanti dianggap tidak kosong ya. Makanya nanti ketika itu kita mau hapus titik aja, nanti di sini ada trim. Nah, nanti bisa kita hapus spasi yang kosong seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita coba if ya, kalau this ya pakai ya, karena dia milik data ya, this name itu kosong, tanda seru aja besar, atau nanti boleh seperti ini. Kalau tidak mau tanda seru, this name seperti ini. Oke, bisa juga ya. Atau mau pakai tanda seru seperti saya bilang tadi ya, di depannya itu juga bisa. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti di sini this name error statusnya jadi bernilai true ya, bernilai true. Oke, paling kalau dia bernilai true, nanti di sini akan muncul pesan ini, message ini ya, nama mahasiswa diisi. Nah, event validate itu akan bekerja di sini ya, dimana itu event blur ya, yang memanggilnya ya. Oke, kita coba saja nih. Dia dapat fokus di sini ya. Ketika dia hilang fokus, nah itu muncul nama mahasiswa harus diisi. Boleh juga nanti di sini kita buat ada bingkai warna merah ya, seperti itu ya. Kita bisa tambahkan di sini nih. Kita tambahkan sebuah kelas yang sifatnya dinamik ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, di sini nanti yang kita cek itu adalah name error statusnya. Nah, seperti ini name error status ya. Kalau dia bernilai true nanti kita ingin
dia ada ininya ya, BG, ada border warna merah 500 ya. Oke, seperti ini. Kita coba. Nah, ini fokus ya. Oke, bukan BG, sorry. Border ya. BG itu background ya. Ini border. Oke. Nah, ini ya. Dia dapat fokus. Nah, ini ya. Tuh, dia muncul. Tapi kalau saya isi, oke, seharusnya dia tidak muncul ya ini ya. Oke, kenapa? Karena di sini saya belum ada else-nya ya. Nah, di sini saya buat this name error status ini menjadi false karena tidak ada kesalahan kan. Saya buat dia false. Nah, seperti ini. Oke, kita coba. Nih, ya, merah tuh karena belum diisi. Coba saya buat DD misalnya. Oke, dia jadi bagus kembali ya. Dia tidak ada bingkai merah dan dia juga tidak ada message di sini ya. Nah, selain blur itu diimplementasikan pada input tipe teks ya, bisa juga diimplementasikan pada komponen form lainnya. Jadi yang akan saya contohkan itu hanya 4 ya, karena nanti sama saja tuh ya untuk tipe teks, tipe email, tipe password, tipe tail ya, dan sebagainya ya. Jadi saya akan contohkan yang kedua itu di test area. Sebetulnya sama saja nih test area itu ya. Seperti input tipe teks ya. Tetapi nggak apa-apa lah, kita coba saja ya. Di sini saya copyin aja ya. Nah, seperti ini. Biar cepet ya maksudnya. Nah, test area itu biasanya alamat ya. Alamat test area itu teks area ya. Nah, ini. Oke, jadi di sini saya coba buang saja semuanya dan saya coba kopikan. Ini mulai dari kelas ini ya. Oke, ini cukup panjang ya. Oke, saya letakkan di sini nih. Nah, ini kayaknya kalau kita ke bawah saja ya, biar kelihatan juga ya. Di sini kita naikkan. Oke, sama nih. Berarti yang ini akan saya hapus ya, yang input tipe teks ini ya. Nah, cuman kita akan kasih dia bukan name ya. Dia bukan name tapi nanti address di sini ya. Oke. Di sini oke, di sini oke. Jadi ada banyak nih di seleksinya name, tekan tombol Ctrl D ya tadi ya. Address. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ada address error status ya. Oke, ini kita buat ya ke bawah juga nih. Seperti ini ya. Supaya bisa dibaca. Semua nggak ada yang disembunyikan ya. Oke, ini address error status. Oke, fokus. Oke, ini P modelnya address validate ya. Address error status di sini nanti alamat ya, bukan nama. Alamat mahasiswa harus diisi. Nah, tinggal kita buatkan juga di sini sama ya. Jadi logic yang juga sama sebetulnya. Nah, di sini Ctrl D. Nah, ini kita ganti address ya. Oke, address error status. Nah, ini sebetulnya sama saja nih logiknya ya. Oke, kita copy aja. Nah, di sini ini untuk mengecek address ya. Kalau di atas mengecek periksa nama ya. Kalau di sini periksa alamat ya. Nah, sini periksa alamat. Oke, tadi namanya adalah address ya. Oke, address. Nah, seperti ini. Oh, kebanyakan. Oke, bisa kita jalani mungkin ya, langsung ya. Nah, itu nanti dia ada validate ya. Nah, ini langsung muncul ya. Harusnya nggak muncul ya. Oke, kita coba cek ya. If this address, oke, address error status, oke. Oke, kita coba lihat ya. Address validate, ini address error status.
blue-nya adalah address validate, jadi dia mengerjakan ini. Oh sorry, tidak ada address validate ya. Oke, ini saya buat lagi nih, metodenya berbeda ya. Oke, jadi saya gabungkan ya tadi ya. Di sini adalah address validate. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini. Oke. Nanti validate. Oh ya, ini di komain ya. Nah, tuh. Ya. Oke. Oke, kita coba ya. Nah, ini nama fokus. Nanti alamat dapat fokus. Kalau kita tinggalkan nanti oke. Ya. Alamat mahasiswa harus diisi. Ya, kalau kita isi misalnya DD di sini. Oke, kita coba isi Palembang ya. Kita tinggalkan nanti. Oke, dia sudah sukses ya. Nah, sekarang kita coba yang komponen lainnya. Misalnya kayak apa lagi ya? Select ya, select kita coba ya. Di sini saya kopikan yang ini ya. Kita coba. Oke, di sini saya buat select itu biasanya untuk ini aja nih, program studi ya. Program studi misalnya ya. Kita pakai select. Nah, di sini ya. Oke. Oke, di sini kita kasih optionnya sedikit aja ya. Misalnya pertama itu teknik in informatika. Oke. Nanti ini juga teknik informatika. Oke, kita coba kopikan ya. Paste di sini. Oke, ini paste. Nah, ini kita coba blok ya. Ctrl D, kita ganti sistem informasi. Oke. Dan ini kita coba blok misalnya oke ini aja nih. Ctrl D teknik komputer misalnya ya. Ada 3 program studi misalnya ya. Oke. Nah, ini untuk kelasnya kita copy aja ya. Ini nih. Kelas sampai di sini nih. Oke. Nah, nih. Tapi nanti ini adalah program studi ya. Jadi kita buat ini program aja ya. Oke, program error status. Nah, nanti di sini ada vModel juga, kita pakai program ya. Oke, nggak usah trim karena bukan ditulis ya, tapi dipilih. Nah, di sini blur juga ya. Program validate ya, seperti ini. Oke. Oke, di sini kita tambahkan di data ya. Oke, kayak ini juga. Kita copy, paste tadi program ya. Oke, ini ya. Ctrl D program. Oke, error status. Di sini ada program error status ya. Nah, kita coba copy ini untuk message-nya ya. Nah, seperti ini. Sorry, di bawah select ya. Nah, di sini ini adalah program ya. Program. Jadi program studi mahasiswa harus dipilih ya. Program studi mahasiswa harus dipilih ya. Nah, tuh misalnya. Oke, kita coba ya. Oke, kalian belum nih. Ada program validate ini belum kita buat ya. Di sini nih. Nih ya. Nih, oke. Nah, seperti ini. Jadi ini kita copy aja ya, yang ini. Oke, jangan lupa nih di combine ya. Nih ya. Ini adalah tadi adalah program. Oke. Oke, apakah bisa ya? Kita coba ya.
Oke, kita coba nih. Ini fokus dapat, tapi kita tinggalkan. Oke, program studi mahasiswa harus dipilih ya. Alamat kita tinggalkan. Oke, muncul. Kita tinggalkan. Oke, kita coba isi DD Palembang. Ya, program studinya kita coba pilih. Teknik informatika kita tinggalkan. Oke, sudah hilang ya message-nya ya. Nah, satu lagi contoh, kita coba pakai di checkbox ya. Oke, di checkbox ya. Nanti untuk yang lain-lain sama saja ya. Kita ambil contoh satu lagi, yaitu di checkbox. Misalnya checkbox itu untuk apa ya? Untuk pilihan unit kegiatan mahasiswa aja ya. Unit kegiatan mahasiswa misalnya ya. Oke, jadi kita coba misalnya Mapala atau Rohis itu anggap saja seperti itu ya. Oke, di sini saya gabungkan ya, menggunakan Plex ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini nanti ada input ya. Tipenya adalah checkbox ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti di sini ada di bawahnya ada label ya. Untuk misalnya ini Mapala ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau kita coba lihat ya. Nah, nih. Oh, ini enggak rata nih. Jadi kita coba ratakan secara vertikal ya. Itu pakai kelas pada Tailwind itu items center ya. Seperti ini. Nah, tadi dia tengah. Tapi ini kayaknya harus ada jarak ya. Harus ada jarak. Jadi di sini aja ya, kelas PX 2 kejauhan kah? Kita coba lihat. Oh, enggak juga ya. Nah, ini supaya bisa diklik, enggak harus di sini ngekliknya, tapi di sini juga bisa ngeklik ya. Di sini kita kasih ID ya. Misalnya Mapala ID-nya. Nah, di sini nanti kita kasih for ya. Nah, bisa seperti ini. Oke, jadi nah tuh ya. Oke, untuk yang lain misalnya apalagi Rohis misalnya ya. Oke, ini checkbox Rohis ya. Ini nanti ID-nya adalah Rohis juga. Oke, ini nanti pilihan tulisannya muncul nanti Rohis ya. Nah, seperti itu. Oke, 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 oke. Value-nya ya. Value-nya kalau di Mapala itu nanti di sini ya, di input sorry, bukan di label nih, tapi di input ini ya. Value Mapala ya. Kalau di sini nanti value Rohis. Oke. Di sini kita coba kasih vmodel dengan yang sama ya. Namanya vmodel units misalnya, unit kegiatan kan, units ya. Kita buat dia konsepnya array ya. Sorry, ini kita copy aja nih. Oke. Oke. Nah, tentang apa ya? vmodel ini sebetulnya sudah saya jelasin di video tutorial Vue.js ya, di apa ya? Di playlist fundamental Vue.js ya. Nanti silakan di searching aja ya di channel Kidimi ya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Kalau seandainya kita pilih, tetapi tiba-tiba nanti kita hilangkan ya, lalu kita pindah ke tempat lain, nanti dia kan tapi sebetulnya checkbox ini kan tidak apa-apa kalau tidak dipilih ya, karena karakter checkbox itu kan seperti itu ya, tidak wajib dipilih ya. Jadi jarang sekali saya itu ngelihat sebuah checkbox itu ada paksaan harus dipilih ya, kecuali kalau seandainya kita pakai radio ya. Nah, seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba kasih validasinya ya. Apakah bisa berjalan juga, maksudnya event block itu di sini ya. Oke, kita coba. Blur ya. Misalnya unit validate. Nah, seperti ini. Ya.
unit validate. Nah, di sini kan ada kita kasih apa ya nanti ya? Ini juga nih ya, ini juga kita kasih di bawah mana ya? Di sini aja ya. Nah, ini misalnya. Tapi ini adalah unit error status ya. Unit error status. Jadi kita butuh units ini sama unit error status ya. Butuh units. Units ini nanti array karena kan bisa dipilih lebih dari satu ya. Mana tahu nanti ada mahasiswa yang ikut mapala juga, ikut OSIS juga ya. Jadi array. Nah, nanti di sini unit error status ya. Ini adalah false. Oke, untuk yang ini ya. Nah, sekarang kita coba. Ini namanya unit validate untuk ceknya. Ya, kita buat di sini. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kalau dia berupa array, jadi untuk ngeceknya itu adalah panjangnya ya. This titik units ya. Kita cek lengthnya. Nah, tuh. Kalau lengthnya sama dengan 0, berarti dia nggak ada yang dipilih kan, array-nya masih kosong kan, maka nanti this unit kok unit validate, unit error statusnya nanti akan bernilai true ya. Kalau dia seandainya tidak sama dengan 0, berarti ada yang dipilih kan, minimal 1 ya. This unit error statusnya menjadi false. Oke, sekarang kita coba apakah bisa juga diterapkan di checkbox ya. Kita pilih, kita uncheck, tapi kita tinggalin. Nah, tuh ya. Oke, pesanannya masih ini ya, unit kegiatan. Ini kita buat unit kegiatan mahasiswa harus dipilih minimal 1 buah kegiatan. Ini contohnya aja ya. Oke, jadi kalau saya tidak pilih setelah difokuskan tapi ya. Oke. Dia kalau dipilih salah satu nanti kalau kita hilangkan fokusnya ya, nah tuh ya, fokus ini ya, kita tinggalkan. Oke, nggak muncul dia ya, karena sudah dipilih. Ini kalau kita tinggalkan, dia muncul karena belum dipilih sama sekali ya. Nama kita tinggalkan karena belum diisi ya, dia muncul misalnya DD, nanti tidak akan muncul lagi. Alamat masih muncul ya, kita coba Palembang, nanti dia apakah dia tidak muncul lagi. Oke, ini nanti masih muncul ya, kita pilih teknik informatika, kita tinggalkan. Oke, tidak muncul lagi. Mapala ini kalau saya tidak pilih misalnya ya, tuh ya, ini tidak muncul karena dia sudah ada pilihan satu ya. Nah tuh ya, kita pilih dua-duanya. Oke, ya seperti itu event blur ya. Jadi event blur itu nanti akan diproses ya, dilakukan oleh view ya, ketika dalam kondisi fokus lalu nanti ditinggalkan ya, maka nanti dia akan memanggil sebuah metode ketika kita meninggalkannya ya. Contohnya banyak sekali diterapkan di komponen POM ya, di button juga bisa nanti ya. Yang penting ya dia bisa fokus ya, lalu ada ditinggalkan ya, ada event ketika dia ditinggalkan, maka nanti metode blur akan dikerjakan dengan cara nanti dia akan memanggil sebuah metode ya. Nah, jadi di sini ini adalah nama metode ya, bukan nama variabel ya. Nah, seperti itu ya. Itu saja yang akan saya jelaskan tentang event blur ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.